caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo sahabat tutor, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan belajar untuk bagaimana cara membuat kostum animasi pada Twinmotion. File yang saya buat kali ini bersumber dari Archicad. Oke, kita langsung saja ke filenya. Ini adalah file rumah standar dengan konsep desain minimalis modern. Kali ini saya akan mencoba merender rumah ini di Archicad, di Twinmotion, dengan menggunakan animasi kostum. Animasi kostumnya di apa ya? Yang simple aja tapi berfungsi banyak untuk prinsip kerjanya, yaitu animasi pada pagar. Oke, sekarang kita langsung saja. Pagar ini nanti yang bakal kita buat nutup, kebuka, nutup, kebuka. Kemudian kita ambil angel yang baik sehingga animasinya begitu masuk pagarnya kebuka. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita save as filenya ke Twinmotion. Kita main aja belajar animasi pagar. Oke. Di sini ya teman-teman, ini sangat penting nih dalam mengekspor. Apabila by material, artinya semua material ke grup berdasarkan material apa yang teman-teman gunakan di Archicad atau di software lainnya. Jadi kalau by material itu cepat, tapi kita harus lebih detail untuk pada saat kita menggambar. Contoh nih, misalnya warna pagar ini sama warna dinding ini, keinginan kita outputnya warnanya berbeda. Kalau outputnya warnanya berbeda, kita harus buat beda di sini di Archicad. Kita ganti dulu di Archicad materialnya. Kalau enggak, dia kebaca grup. Nah, itu tadi opsi yang satu. Oke, kita langsung aja dengan opsi tanpa ada merge, tanpa ada penggabungan material. Jadi pisah satu per satu. Seperti itu. Oke, langsung save aja. Twinmotion belajar. No merge artinya nggak ada penggabungan satu-satu. Oke. Exclude object smaller than. Jadi kalau ada yang tipis kurang dari 1 cm, biasa dia nggak kebaca. Jadi di sini kalau awal itu 5, terlalu besar ya, kita pindahkan ke 1. Kalau di bawah 1 itu sepengetahuan saya nggak bisa, kebacanya 1 aja. Oke, ini jadi kostum kita. Kalau embed file ini artinya dia kebawa filenya di salah satu folder tempat kita menyimpan. Oke, langsung aja. Oke. Sekarang kita buka. Belajar pagar. Belum masih loading. Oke, udah. Ini udah ada filenya. Oh, teman-teman, kita nggak bisa langsung buka dari sini ya. Kita buka dulu Twinmotion-nya. Oke, loading bentar. Saya memakai Twinmotion 2019. Layarnya seperti ini. 2019.0.0.130419. Oke. No, aku tidak mau upload. Update. Oke, kita import.
kita nggak bisa langsung buka file tadi tanpa kita import. Sistemnya memang seperti itu. Belajar pagar. Oke teman-teman. Untuk mempercepat, kita perkecil, klik kanan, kemudian zoom to selection. Komponen-komponen lainnya ini hanya sebagai pelengkap. Oke teman-teman, karena kita kali ini belajar animasi untuk animasi kostumnya, jadi kita materialnya itu nanti pada video-video selanjutnya yang berhubungan dengan depan aja ya yang aku ganti. Skalanya kita menggunakan skala mata aja nih, belum seakurat gimana. Oke, pada prinsipnya inilah yang bakal kita buat animasinya. Kalau dalam hal seperti ini, cara pertama yang harus kita lakukan adalah blok animasi, blok pagar tersebut atau barang apa saja yang ingin dianimasikan. Kemudian kita cari di sini pagar ini yang ke blok di sini. Ini karena apa namanya, poligonnya sangat banyak, saya punya cara mudah nih untuk ngecarinya. Kita delete aja dulu nih. Oke, kita delete. Kemudian di Archicad-nya kita tekan Ctrl A, sisakan material tadi yang kita mau buat animasi, dalam hal ini pagar, hapus semua. Kemudian kita save as lagi ke pagar. Oke, dengan cara yang sama tadi. Kenapa aku save as? Biar dia menjadi objek terpisah. Secara tidak langsung Twinmotion akan membacanya sebagai objek lain, nggak menyatu dengan rumah tadi. Oh iya, untuk Archicad ini cara terbaik ya. Mungkin cara terbaik dalam satu video saya mengajarkan ini. Misalnya nih, ada yang ke grup atau apapun itu, teman-teman bisa menghapusnya, mengeditnya di Archicad, kemudian teman-teman langsung menghapus semua, sisakan file yang teman-teman telah edit. Misalnya nih, udah tanggung, udah sampai ke Twinmotion, pintunya ketutup nih, pintunya ketutup kan jadinya kita kurang ini ya, kurang bisa mengeksplor animasinya. Kalau pintunya tertutup, tidak inilah, tidak nyata. Kalau pintunya ketutup, kita tembus-tembus kayak setan aja gitu. Nah, setelah itu teman-teman blok semua file Archicad-nya, tinggalkan file yang setelah diedit itu, blok, kemudian ekspor ke Twinmotion, save as ke Twinmotion, pintu edit misalnya gitu. Kemudian di Twinmotion ininya diganti nih, misal pintunya diganti misalnya nih. Begitu teman-teman ekspor tadi, impor file tadi, pintu misalnya. Oke. Kemudian teman-teman merge di sini, teman-teman gabung di sini. Pintu tadi udah keedit. Misal ini menyerempet dikit. Oke, langsung tuh tanpa banyak tanda tanya. Gitu cara mudahnya. Oke,
karena saya yang nggak mau ngedit itu tadi. Ini aku Ctrl Z aja. Ctrl Z dia kegabung tuh teman-teman. Oke, kemudian kita cari di sini pintunya, kita delete. Kita cari di sini pintu, langsung delete aja. Nah, kembalilah ke pintu lama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini pagar ini merupakan pagar gate ini. Kita biasakan aja ya, kita tukar, kita pakai file gabungan, import, open, pagar. Kalau di Archicad-nya teman-teman nggak rubah posisi, maka pasti di Twinmotion akan membaca di posisi yang sama. Itu sangat membantu. Jadi teman-teman nggak perlu panik, mindah-mindahin, nggak presisi dan lain-lain, nggak sesuai, melayang atau apa. Jadi yang di Archicad dihapus semua, sisakan objek yang ingin diedit. Gitulah kesimpulannya. Oke, sekarang ini kemudian kita masuk di CreatePad. Masuk di sini apa nih, gambar gedung-gedung. Kemudian kita CreatePad. CreatePad kita coba. Pagarnya buka dari sini, tekan shift ya teman-teman, biar lurus sampai. Kalau cara pengen lurusnya lagi bisa dari 2 dimensi, tapi belum terbiasa saya. Oke, ini masih box nih. Kecepatannya diatur, masih box ya. Kecepatan diatur, karena nggak mungkin ya ini kayaknya rodanya dol kalau sampai bisa kencang kayak gini. Oke, salah satu dia pelan-pelan. Perhatikan kembali padnya udah lurus belum. Apabila sudah lurus, oke. Animasi ini ada beberapa pilihan nih. Once ini sekali, once reserve ini sekali pulang balik, once pingpong ini pulang balik terus pusing. Kemudian loop ini sama kayak once pingpong, once pingpong sama loop, bedanya loop banyak kali gitu. Oke, kita pakai yang loop aja. Nanti kemudian objek ini kita hapus. Kita lihat di sini pagar. Oh, salah, jangan dihapus. Ini kita di sini pagar. Add to user library. Ini kata kuncinya, kita masukkan dia di library. Oke, setelah kita masukkan di library, kita hapus di sini. Kemudian kita pilih di sini, kita masukkan karakter. Karakternya berupa ini kan kalau kita masukin furniture yang bergerak, kita masukkan karakter yang bergerak. Sekarang kita udah save as tadi di user library. User library udah muncul nih, guys. Kita lihat tadi pagarnya. Kita buat ini. Masukin, drag pagarnya ke sini. Nah, itu kan udah jalan. Cuma kalau seperti itu jalannya, tetangga bakal marah tuh. Gimana caranya? Kita putar. Ya harus 90 derajat. 180 gitu. Lihat nih teman-teman, pagarnya bisa tembus kan. Kalau dia bisa tembus gitu, kita putar dikit. Jangan lupa. Oke, udah seperti itu. Masih tembus dia. Berarti bukan itu yang diputar, yang akhirnya tujuannya diputar dikit. Oke. Masih tidak masuk akal. Sedikit lagi kita buka. Pantasan nggak bisa diputar ke rotate. Putar dikit.
Oke, kita perhatikan sudah bisa bergerak. Done. Biarkan kita render seperti itu, bergerak terus. Nanti kita punya beberapa opsi untuk kita render. Kita punya beberapa video. Di video mana kita pengen ambil video itu tepat di mana kamera mau masuk ke rumah, kita ambil. Sekarang kita atur videonya. Lihat misalnya saya buat seperti ini. Dari sini kita ke samping. Oke, satu video tadi dari atas turun ke bawah. Baik, salah. Ini kurang real ya karena posisi dia buka tutup. Oke, setelah itu kan kita udah berhasil nih membuat pagarnya bergerak. Sekarang kita ekspor. Ada 3 video tadi. Kita ekspor ke file. Oke, masuk ke sini. Oke, menunggu teman-teman ya. Animasi-animasi seperti ini sangat penting ya menurut saya, dimana beberapa file yang kita bisa pisah-pisahkan di Archicad, kita grup-grupkan, baik itu grouping dalam hal ekspor filenya, kemudian kita satuin menjadi suatu komposisi. Saya mau ngambil contoh misalnya animasi struktur. Ini sembari menunggu ya, saya menjelaskan. Animasi struktur itu kan kita memerlukan nih pergerakan kolom, entah dari atas entah dari bawah. Jadi pada di Archicad-nya itu kita main layer kolom kita pisahkan, layer ring bulk kita pisahkan, layer pondasi, slope, atap, dak lantai kita pisahkan dengan cara grouping by layer, kemudian kita ekspor satu persatu ke Twinmotion biar memudahkan dalam hal pemilihan grup di sini ya. Ini pemilihan grup di sini. Kemudian kita munculkan tuh pelan-pelan. Kita combine dia datang plus section animasinya. Jadi seperti membangun plus animasi bawaan, misalnya nih pergerakan ekskavator, scaffolding di situ susun jadi lebih tinggi, kemudian asap fog, kita pakai fog dengan warna coklat misalnya. Jadi menyempurnakan dalam artian membuat sebuah presentasi itu bisa jadi lebih hidup. Dengan di situ ada pergerakan mobil, pergerakan orang yang lagi bekerja, aktivitas mobil yang jalan di depannya tetap ada gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini kita langsung aja nih dari file tersebut. Saya sudah memberikan sentuhan akhir animasinya. Nih, ini dia teman-teman. Ini jadinya ya. Satu seperti ini. Kan membuka terus kan? Membuka terus. Oke, saya mengambil kesimpulan klip 1 belum saya masukkan karena posisi dia saya membutuhkan klip 1 untuk di pagar tertutup. Begitu saya mau masuk ke dalam rumah baru saya buka pagarnya. Klip 2 juga sama, bawaannya kebuka ketutup, kurang real. Di sini akan saya ganti pagarnya diam saja. Saya render pagar diam tanpa animasi.
Klip 3 sama juga, pagarnya terbuka tertutup. Saya membutuhkan membutuhkan pagar ini tertutup saja biar lebih nyata. Oke, kemudian saya buat revisi 2-nya. Di sini pada klip 4 ini saya membutuhkan pagarnya terbuka hanya di spot ini. Jadi klip 1, klip 2, klip 3 saya tutup pagarnya. Saya render tutup pagar. Oke, kurang lebih jadinya setelah saya combine, saya menggunakan Camtasia ya. Kurang lebih ya, seperti ini. It's caught in Ini tadi klip 1 saya render kembali dengan pagar tertutup. Klip 2 pagar masih tertutup juga, untuk biar lebih nyata aja ya teman-teman. Persentase itu menurut saya sangat penting untuk mengedilkan project yang bakal kita kerjakan. Klip 3 masih saya tutup. Nah nih pas klip 4 saya ambil satu bagian yang membuka pagar. Ini contoh kecil ya, mungkin teman-teman bisa aplikasikan di masing-masing presentasi yang teman-teman mau buat. Oke teman-teman, mungkin untuk pelajaran animasi kostum objek sampai di sini dulu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bagian komentar. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dukung kami terus untuk berkarya, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita membagi ilmu, karena ilmu nggak pernah berat untuk bawanya. Mari kita berbagi, teruslah berkarya. Selamat malam.